Banyak dari kalian ada yang request, Repri buatkan dong perbedaan kelebihan kekurangan iOS atau iPhone dan Android dong ya. Bingung mau beli antara iPhone dan Android. Jadi Repri buatkan video ini dengan harapan bisa memberi kalian masukan dan bahan pertimbangan dalam memilih antara kedua OS ini. Tembus 50.000 viewer, video ini Repri ingin bagi-bagi rezeki pulsa 100.000 yang akan Repri undi buat kalian. Yang ingin ikutan dapat, tinggal kalian subscribe YouTube Repri, kemudian komen nama Instagram kalian di kolom komentar, dan kemudian kalian follow Instagram @repri_prayuel. Pengecualian pemenang buat yang tidak nge-follow Instagram Repri dan sudah Repri fallback di Instagram, itu pengecualian. Untuk harga, jelas ya, siapa saja tahu jika iPhone juara mahalnya. Terutama untuk tipe-tipe terbarunya. Berbeda dengan Android yang memang ada yang mahal juga. Sama kayak iPhone harganya mahal. Tapi Android punya pilihan yang memang kelas bawah dengan harga yang pasti lebih murah juga. Tapi jika kalian tetap menginginkan iPhone dengan budget yang minim, jalan satu-satunya kalian mesti beli iPhone dengan versi lawas atau mungkin yang sudah berumur 2 tahun atau mungkin setahun yang lalu. Karena iPhone seri lawas harganya akan turun namun tetap lancar digunakan. Dan kualitas serta kelas serta rasa premium yang akan diberikan iPhone tetap walaupun iPhone seri yang lawas. Namun harga yang diberikan juga murah, semurah Android kelas menengah. Berbicara kualitas, tak bisa dipungkiri lagi jika iPhone punya kualitas premium dan terbaik di kelasnya, apalagi tergolong smartphone kelas atas. Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi masalah kualitas. Tapi Android juga nggak kalah berkualitas loh, tetapi dengan catatan Android kelas atas yang memiliki kualitas terbaik. Jangan berbeda dengan Android kelas menengah, apalagi kelas bawah itu memiliki kualitas yang menengah bahkan ala kadarnya. Untuk spesifikasi, jelaslah semua pasti tahu iPhone kalah telak. Nggak usah jauh-jauh melihat aspek mana, lihat prosesor serta RAM saja. iPhone selalu ketinggalan jauh di bawah Android. Bahkan kalau disetarakan, spesifikasi atau jeroan iPhone kasarnya setara dengan Android kelas bawah, nggak bisa menyamai Android kelas atas. Seperti contoh, dulu zamannya Samsung Galaxy S yang RAM 512 prosesor dual core, sedangkan iPhone 4 hanya RAM 512 prosesornya single core doang. Kemudian di zaman Samsung Galaxy S6 RAM 4GB, prosesor sampai octa-core. Sedangkan iPhone 6 masih dual core, RAM-nya 1GB lagi. Jelas banget kan jika ketertinggalan iPhone ini untuk masalah spek dengan Android. Jauh banget selisihnya. Ini yang menarik. Jika melihat spek, iPhone jelas kalah telak tertinggal dengan Android. Saat kalian gunakan, ini faktor terbesar yang membuat fanboy Apple jatuh cinta dengan iOS. Gimana tidak, biar iPhone versi 2 tahun lalu atau mungkin versi lawas, versi jadul dibandingkan dengan sekarang, kinerjanya hampir serupa responsifnya. Kemudian kecepatan berpindah aplikasinya. Apalagi siapa saja mengakui jika iOS itu anti lag dan hang. Pengalaman Repri, sebanyak apapun aplikasi serta sosmed yang kalian download, gak akan membuat iOS kalian lag bahkan hang karena sistem serta manajemen hibernasi yang sempurna dimiliki oleh iOS pada iPhone. Dan gak terlalu menuntut tingginya RAM atau spek untuk menjalankan iOS-nya. Apa kabar dengan Android? Mungkin sudah karakteristik Android, lag serta hang itu pasti melekat dengan kata Android. Apalagi Android kelas menengah, apalagi yang kelas bawah, itu lagnya nggak ketulungan banget. Bikin kesel jika emosi berat, pengen dibanting saja jika Androidnya lag, apalagi sampai hang biar kembali normal aja gitu. Bahkan pengalaman Repri sendiri memakai Android kelas premium saja masih bisa mengalami lag bahkan hang, walaupun nggak sesering yang kelas menengah apalagi yang kelas bawah. Karena hal tersebut, Android memang memerlukan spek yang semakin tinggi agar kinerjanya semakin bebas lag, bahkan hang. Tapi tetap saja ada kemungkinan lag dan hang pada Android walaupun berspesifikasi yang super tinggi. Karena alasan kinerja ini, iPhone gak bakal bisa disetarakan dengan Android. Kalau disetarakan dengan spesifikasi yang serupa, jelas Android kalah telak karena kinerjanya gak bakal bisa diandalkan. Ini yang eksklusif bagi pengguna iPhone. Apple tetap memanjakan pengguna setia iPhone dengan memberikan update OS yang banyak.
Beberapa mungkin berbeda dengan Android yang terkesan pelit banget Google memberikan OS terbarunya pada pengguna Android lawas. Repri ambil contoh ya seperti iPhone 5 dan Samsung Galaxy S3 yang keluar di periode yang sama. iPhone 5 awal rilis membawa iOS 6 dan sampai sekarang dapat upgrade iOS sampai iOS 10 loh. Banyak banget, sampai 4 versi dia dapat. Sedangkan Samsung Galaxy S3 yang awalnya membawa Android 4.0 es krim sandwich dan hanya dapat satu tingkat saja, yaitu 4,4.1 naik satu tingkat menjadi Jelly Bean. Dan kenyataan lagi, pengguna iPhone 5 jadul masih banyak terlihat menurut Repri saat ini ya, dan kinerjanya pun masih lancar dan smooth banget. Bagaimana dengan Samsung Galaxy S3? Gak pernah Repri lihat orang yang pakai Samsung Galaxy S3 untuk saat ini. Dan jika digunakan pun sekarang Samsung S3 yang hanya memakai RAM 1GB doang, ya kemungkinan besar lagnya nggak ketulungan dan hobi banget yang namanya hang ini HP ya S3 ini untuk saat ini digunakan. Makanya nggak ada lagi yang memang niat untuk menggunakan Samsung S3 itu karena speknya yang sudah ketinggalan zaman. Ini mungkin hal yang banyak dijelek-jelekan oleh pengguna Android pada iPhone karena iPhone tak bisa berkirim file dengan Bluetooth, sedangkan Android bisa. Kata mereka mahal-mahal iPhone gak bisa bluetoothan. Tapi berhubung Repri pengguna iPhone juga, Repri hanya berkomentar yang ngomong gitu mungkin haters iPhone atau mungkin orang yang gak pernah menyentuh iPhone sedetik pun mungkin ya. Bagi Android, Bluetooth, tapi bagi iPhone itu namanya AirDrop. Ya, Repri rasa fitur Bluetooth di Android untuk berkirim file, sedangkan di iPhone itu namanya, di iOS itu namanya AirDrop namanya ya. Pengalaman Repri berkirim file menggunakan AirDrop itu mungkin 3 kali lebih cepat daripada ShareIt. Kalian tahu kan ShareIt aja cepat, apalagi pakai AirDrop 3 kali lebih cepat dari ShareIt. Apa kabar berkirim file dengan Bluetooth? 10 mega saja bisa sampai 10 menit bahkan lebih. Kadang bisa gagal lagi. Shit. Apalagi file yang 1GB. Wih, kepaksa deh mendownload ShareIt juga. Dan faktanya lagi ShareIt itu adalah bisa dibilang cloning atau mungkin tiruannya AirDrop. Untuk fitur USB, mungkin banyak pengguna Android mengatakan iOS iPhone itu ribet, nggak bisa pakai USB. Sedangkan Android bisa. Kalau menurut Repri sih, malah ribet pakai USB ya. Itu kan menurut Repri. Karena memang iPhone memblok fitur USB untuk laptop Windows. Tetapi untuk laptop Apple tetap bisa kita menggunakan USB. Dan kemudian Apple memberikan fitur iCloud yang tersinkronisasi secara langsung membuat semua file di iPhone bisa otomatis langsung masuk ke dalam PC atau mungkin laptop. Gak perlu kabel data lagi. Ya kalau Android mungkin kita harus rajin-rajin membawa USB kemanapun buat mentransfer file dari Android ke PC. Sedangkan untuk Apple, iPhone yang iOS itu nggak perlu. Langsung sekali cekrek foto langsung masuk ke laptop, nggak perlu lagi kabel data. Tapi Android nggak tinggal diam loh. Sekarang sudah ada yang namanya Google Drive yang meniru fitur iCloud-nya Apple biar setidaknya Android bisa menyaingi iOS. Ini yang sering dikeluhkan bahkan mungkin fanboy Apple sendiri ya. Karena memang sistem iOS itu tertutup dan sangat secure. Jadi memang kita nggak bisa leluasa membuka file manajernya iOS seperti Android. Perlu sistem ekspor, import atau mungkin aplikasi pihak ketiga yang memang untuk membuka atau mungkin menggunakan file manajernya di iOS. Berbeda dengan Android yang sudah tersedia dan terbuka file manajernya. Sedangkan iOS perlu belajar lagi menggunakannya agar bisa melengkapi file manajernya di iOS yang memang tertutup. Untuk download file, video, atau musik, iPhone sebenarnya bisa, namun perlu belajar lagi kitanya. Lihat tutorial dari orang. Karena iOS mau mendownload file, lagu, atau video itu memerlukan aplikasi pihak ketiga atau ekspor dan import gitu ya, agar bisa masuk ke iTunes dan mungkin galerinya. Berbeda dengan Android yang langsung di sistem, karena sistem Android yang memang open source kan, terbuka, bebas. Dan untuk musik yang mengatain iPhone gak bisa ngisi musik dan harus beli ya, mungkin itu kata orang yang so tahu yang gak pernah pakai iPhone atau mungkin gak pernah nyentuh iPhone ya. Sebenarnya bisa kok kita ngisi lagu di musik iOS iPhone tanpa harus beli di iTunes. Iya. Untuk aplikasi nggak bisa dipungkiri jika jumlah aplikasi Android pemenangnya, tapi iOS banyak juga yo. Namun untuk kualitas dan perilisan iOS lah pemenangnya. Masih ingat nggak dulu sempat booming aplikasi BBM?
Di Android bejibun tuh aplikasi palsu yang ada di Google Play, sedangkan di iOS nggak ada aplikasi palsu di App Store-nya. Dan mirisnya lagi, kenapa ya BBM itu singgah di iOS iPhone dulu, sedangkan di Android belakangan. Ujung-ujungnya iOS dulu yang mencicipi BBM terlebih dahulu, Android belakangan dapatnya BBM ini. Jadi di iOS nggak ada aplikasi palsu dan selalu duluan rilisnya dibanding Android. Walaupun sama aplikasinya, kualitas di iOS selalu lebih baik dan memiliki fitur lebih. Seperti contoh nih, Mobile Legends ya. Kalian pecinta Mobile Legends, ML di iOS atau di iPhone itu bisa secara langsung merekam momen-momen langka saat permainan tanpa menggunakan screen recorder atau mungkin do saber apa itu namanya ya. Dan di Android sampai sekarang nggak ada fitur kayak gitu. Dan untuk urusan iklan, Repri nggak pernah mendapatkan iklan yang mengganggu di aplikasi iOS. Berbeda dengan Android, iklan yang mengganggu itu bejibun banget. Dan isu aplikasi di iOS, iPhone berbayar semua, dan hanya itu menurut Repri hanya hater saja yang berkomentar atau mungkin orang yang nggak pernah menyentuh iPhone saja ya. Karena menurut Repri aplikasi iOS dan Android rata-rata gratis, sama-sama gratis, berbayar jika upgrade atau mungkin ke premium. Sama aja kayak Android, nggak ada beda. Mungkin ini salah satu fitur yang sangat bermanfaat. Berbicara fitur, memang banyak fitur yang ditawarkan oleh Android, tapi sayang, mubazir. Seperti contoh, fitur layar kipas Samsung S4 ya, Samsung Galaxy S4 dulu, yang booming tanpa menyentuh layar, kita bisa menggeser layar. Ya, ajaib lah gitu, canggih ya. Tapi kemudian fitur itu nggak ada lagi di Samsung Galaxy S5, S6 bahkan sampai sekarang. Sedangkan untuk fitur iOS itu standar saja, nggak ada yang wah-wah banget, tetapi tepat sasaran, bermanfaat. Seperti fitur AirDrop, iCloud, dan lain-lain yang akhirnya ujung-ujungnya ditiru Android juga ya kan. Cuman sampai sekarang fitur iPhone yang super bikin simple dan betah banget para fanboy Apple, yang sampai sekarang nggak bisa banget ditiru oleh Android manapun ya 3D Touch-nya. Semua tombol atau icon di iOS memiliki pilihan lain selain menyentuh biasa untuk membuka aplikasi. Tapi jika disentuh lebih kuat, itu akan keluar menunjukkan menu lain. Tak bisa dipungkiri lah jika Android yang lebih banyak, yang paling banyak variannya dibanding iOS. Karena iOS hanya ada di Apple, dan Apple hanya mengeluarkan smartphone ya iPhone dan iPad. Sedangkan Android itu bejibun dari Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Mito, Advan, Sony, dan mungkin banyak lagi brand-brand yang tak tenar lainnya. Belum lagi satu brand itu ada diversifikasi kelasnya, dari kelas atas, menengah, ke bawah. Sedangkan iOS, Apple itu hanya satu doang dalam satu tahun versinya, ya ampun. Paling nggak 3 untuk saat ini, untuk tahun ini. Untuk masalah gengsi, nah ayo siapa ini yang bergengsi? Kayaknya jelas ya jika iPhone bergengsi banget. Walaupun kalian hanya menggunakan iPhone 5 yang sekarang harga 1 jutaan di pasar second, tapi persepsi orang saat melihat kalian memegang iPhone itu beda. Kalian bakal dipandang wah, walaupun pakai iPhone jadul. Apalagi persepsi orang awam, semua iPhone itu mahal, dan gak semua orang bisa menggunakan iPhone. Berbeda dengan Android yang merakyat. Ya contoh kayak Samsung atau mungkin Oppo, Vivo, ya semua bisa pakai HP itu. Orang kurang mampu saja mungkin bisa dibilang pakai Samsung yang tipe kelas bawahnya. Jadi untuk nama Android nggak terlalu eksklusif se-eksklusif iPhone-nya Apple gitu loh. Jadi kalau misalnya Repi menyimpulkan ya, antara Android dan iOS itu punya kelebihan dan kekurangan. Walaupun kelebihan itu lebih banyak di iOS, tapi itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang terpenting itu sesuai kebutuhan kalian. Jika kalian sosialita, suka yang berkelas, lebih menyukai bersosmed pria, misalnya suka install aplikasi berjibun, benci dengan yang namanya lag atau mungkin hang, nggak terlalu mementingkan urusan USB atau mungkin file manager, nggak ngedit-ngedit video juga di HP kayak Repri ya sebagai YouTuber ngedit di video, kalian lebih pantas milih iPhone. Ya, iOS tentunya. Jika kalian merasa kemahalan ya untuk device iOS, kalian bisa pilih iPhone yang seri lawas yang harganya lebih murah daripada seri yang terbaru. Itu solusinya. Tapi jika kalian orangnya penyabar, tawakal dengan HP kalian yang suka lag, suka hang, ya kalian nggak terlalu ngurus HP kalian sering lag, sering hang, ya biasa aja bagi kalian. Lebih suka berkirim file pakai Bluetooth, suka pakai kabel data. Jadi kalian lebih cocok memilih Android. Repri jelas pilih kedua-duanya. Kenapa? Karena
Bagi Repri, smartphone itu akan sempurna saat kita memakai smartphone yang bisa saling menutupi kekurangan. Untuk kebutuhan editing, produktivitas, video, kerja Repri di YouTube atau mungkin editing dan lain sebagainya, Repri memakai Android. Sedangkan untuk kegiatan sosial, untuk sosmed, sosmed yang bejibun ya, buat passion, buat diajak nongkrong, foto-foto ya, buat install aplikasi yang banyak, Repri lebih memilih iOS. Jadi alangkah baiknya jika kalian mungkin memiliki budget lebih atau mungkin kalian bisa menggunakan kedua OS ini. Jadi saling melengkapi. Ya, kayaknya sudah panjang lebar Repri jelaskan perbedaan antara kedua OS ini. Dan mungkin kelebihan kekurangannya sudah Repri ungkap semuanya ya. Semoga bisa membantu kalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Video ini sekian dari Repri. Salam.